Oke, kita kembali di part kedua video mengenai praktikum gambar teknik bab 9, dasar-dasar membuat gambar CAD dalam bentuk 3 dimensi. Part yang kedua ini, kalau sesuai yang ada di modul, itu adalah pembuatan objek solid standar. Penjelasan singkatnya akan dijelaskan oleh Gading, silakan. Nanti ada Baik, tambahan. terima kasih kepada Bang Diva. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu pembuatan objek solid standar. Mungkin teman-teman bisa juga melihatnya di modul Gamtek 2020 ya, yang telah Aspra sampaikan di grup masing-masing. Akan saya sedikit jelaskan kembali pada praktikum kali ini. Sebelum memulai menggambar objek 3 dimensi, sebaiknya kemampuan untuk menggambar objek 2 dimensi diperdalam terlebih dahulu. Selain itu, koordinat kartesian 3 dimensi, sumbu X, Y, dan Z juga harus dipahami secara seksama. Inti menggambar 3 dimensi adalah kemampuan untuk berkhayal di dalam pikiran yang kemudian dituangkan dalam sebuah lembar kerja. Dalam menggambar objek 3 dimensi, user atau pengguna dituntut bisa menggunakan perintah viewpoint atau view dapat dilihat pada gambar 8.2, yaitu perintah untuk melihat objek dari beberapa sudut. Tanpa perintah ini, user akan kesulitan untuk menggambar. Selain itu, objek 3 dimensi yang telah jadi akan hanya tampak 2 dimensi jika tidak dilihat dari beberapa sudut. Lalu, lanjut ke pelatihan. Ke kita tampilan AutoCAD-nya dulu ya. Sekalian masuk ke komen-komen yang ada. Jadi makasih nih tadi Gading udah ngejelasin mengenai view toolbar dan apa dasar-dasar dari pembuatan objek solid standar. Lanjut balik ke tampilan AutoCAD ini. Jadi untuk di view toolbar itu pengaturan tampilan yang tadi ya. Kalau di part yang pertama udah dijelasin nih cara cepatnya untuk pengaturan tampilan. Tapi ada juga bisa diatur di tabel view ini. Dan kita beberapa tampilannya bisa dilihat ya. Nih kalau yang mudah, kalau di AutoCAD 2022 itu pengaturannya ada di sini nih. Untuk tampilan atas, bawah, samping kiri, samping kanan, depan maupun belakang kayak gitu. Dan yang pictorialnya, isometriknya gitu ya, udah juga disiapkan beberapa tampilannya. Oke, kita balik ke sini dan yang tampilan seperti ini. Mungkin kita langsung aja ke beberapa komen. Jumlah komen yang ada di bagian B pembuatan objek solid standar ini ada jumlahnya 1, 2, 3, ada 3 komen utama yang di sini nanti ada variasi-variasi pembuatannya itu ya. Mulai dari extrude itu yang pertama, yang kedua perintah command revolve atau fungsi revolve, dan yang ketiga adalah masih slice. Oh ternyata ada 4. Yang ketiga itu tadi slice, jadi fungsi slice atau command slice. Yang terakhir yang keempat adalah command section, perintah section atau fungsi section itu. Nanti penjelasannya akan dibahas di part yang kedua ini ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, di extrude. Jadi sesuai yang ada di modul, extrude itu gunanya kita membuat objek solid dari penebalan kurva tertutup. Jadi yang awalnya cuman gambar 2 dimensi bisa kita jadikan 3 dimensi. Untuk kayak gimana kita untuk munculkan komen extrude itu bisa ditulis aja di type comment atau di layar kosong ini extrude. Kalau dipilih extrude ini kan,
Tapi sebelumnya disiapkan dulu ya gambarnya, gambar 2 dimensinya. Atau lokasinya ada di ribbon tab home dan panel modeling. Di toolbar modeling nanti ada namanya extrude. Nah, awal ini mungkin kita contohkan gambar 2 dimensinya adalah polygon. Ini gunakan seperti yang ada di modul bab sebelumnya. Polygon segi 5 contohnya. Asal aja. Sebebas mungkin. Nanti penjelasan tentang komen-komennya akan dibantu dengan Gading. Lanjut, bisa Ding. Baik. Jadi tadi udah dijelasin juga fungsi komen yang pertama itu extrude. Jadi awalnya tuh extrude dari 2 dimensi jadi 3 dimensi. Nah, di contoh kali ini tuh yang dicontohin Bang Diva di AutoCAD itu pertama dibikin polygon dulu atau terserah. Teman-teman boleh bikin segitiga juga atau persegi bebas, tapi di sini kita mencontohkannya pakai polygon. Udah jadi polygonnya kita langsung ketik aja. Buat teman-teman yang bingung nyari ribbonnya di mana, panelnya di mana, bisa langsung ketik aja di layar, ketik EXT atau extrude. Lalu ketika sudah ada bisa langsung di enter dan bisa langsung dipilih objek yang mau kita extrude kayak gitu. Sembari dicontohin sama Bang Diva. Ketika udah kita pilih, lalu diketik enter, diklik lalu di enter, dan specify height of extrusion or seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa milih sebenarnya mau di extrude ke bawah atau ke atas kayak gitu. Mungkin view-nya juga bisa diinin ya, bisa dirubah dulu dari 2 dimensi. Dari atas kita bisa ganti ke 3 dimensi isometrik kayak gitu. Nah, kalau di sini itu yang dicontohinnya tuh mungkin ke bawah, ke atas ya Bang ya, ke atas kayak gitu. Sepanjang 10. Lalu ketika udah yakin di enter dan jadilah polygon yang sudah di extrude kayak gitu. Yang awalnya dia cuman polygon biasa, segi 5 biasa, tapi ketika sudah dimasukkan command extrude dia jadi bangunan 3D atau 3 dimensi kayak gitu. Itu buat contoh command extrude. Mungkin selanjutnya nih Bang, contoh selanjutnya nih yang tadi udah kita coba-coba Bang. Oke, selanjutnya ada sebelum masuk ke contoh selanjutnya mungkin di tampilannya dulu nih. Oh, iya, ada betul. Juga kan kalau ini kita masih kita masih ngelihatnya dalam bentuk rusuk bangunan kayak gitu, rusuk bangun yang kita bikin. Sebenarnya kalau di AutoCAD itu ada banyak pilihannya. Pengaturannya ada di pojok kiri atas ini. Contoh-contohnya ada di sini ya. Cuman mau lihat yang lebih nyatanya, pilihannya ada di ribbon tab home dan toolbar atau panel view. Lalu ada yang 2D wireframe-nya, diklik aja. Nah, ini pilihannya ada banyak, konseptual, hidden, realistic, shaded with edges, shades of gray, sketchy, wireframe, dan yang terakhir X-ray. Ini bisa kita buktikan kalau gambar yang tadi kita bikin 3 dimensi itu bisa kita pilih gitu tampilannya mau gimana, biar kita cek ini yang kita gambar udah benar atau belum. Kalau di modul itu perintahnya diganti ke conceptual visual style. Nah, ini contohnya. Jadi yang tadi pentagon atau segi 5 yang kita buat ternyata udah berhasil kayak gitu. Betul. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada contoh penggunaan command extrude lainnya ya. Contohnya tuh kalau teman-teman bisa lihat di modul itu kayak bikin sesuatu kayak sedotan gitu ya atau pipa kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya merupakan kombinasi penggunaan yang lain dari extrude kayak gitu ya. Jadi suatu lingkaran itu bisa mengikuti suatu garis gitu atau pad. Nah, mungkin di sini teman-teman juga bisa lihat Bang Diva bakalan ngasih contoh buat yang contoh kedua di command extrude ini kayak gitu. Langsung Bang, laksanakan. Siap.
Nah, jadi kita siapkan dulu garis atau pad yang mau kita jadikan extrude mengikuti garisnya itu ya. Setelah kita siapkan garis, disiapkan juga bentuk dari bahan yang mau di extrude, misalnya lingkaran kayak gitu. Jadi kita kalau yang ada di modul kayak bentuk sedotan atau pipa gitu kan, jadi kita gunakan aja lingkaran yang lokasi koordinatnya mesti diatur ulang gitu. Pengaturan koordinat seperti yang kayak tadi ya di sini, lalu Z-nya harus ke arah pipa gitu, Z ke arah pipa. Nah, jadi enter aja, tinggal kita buat lingkarannya. Lingkaran yang di sini misalnya kita masukkan radius berapa? Oh, radiusnya bebas berapa sih? Bebas berapa aja. 1. Oke. Ini biar lebih gede ya tampilannya. Oke, misal udah disiapkan, boleh langsung kita tadi. Nah, Ding untuk langkah-langkahnya. Langsung ke tab home, panel extrude, atau teman-teman bisa langsung ketik extrude di layar. Pilih di dalam kasus ini kita pilih lingkarannya karena kita mau extrude lingkarannya mengikuti si garis yang telah kita buat itu. Yang pertama kita pilih lingkaran, lalu enter. Select objects to extrude or, lalu enter. Lalu di comment di extrude specify height of extrusion or kita pilih path supaya lingkarannya mengikuti garis yang telah kita buat seperti itu. Oke. Jadi bisa pilih dari pad ini atau tuh tekan huruf P ya. Ya, lalu di enter. Nah, lalu sebelum itu dipilih terlebih dahulu pad mana yang mau kita pilih supaya lingkarannya mengikuti. Dalam kasus ini garis yang telah kita buat tadi, dan jadilah lingkarannya mengikuti pad yang telah kita pilih dan kita buat sebelumnya seperti itu. Oke, nah itu contoh yang kedua untuk extrude mengikuti pad ya. Ini contohnya seperti apa ya, kita bikin pipa gitu. Nanti kalian bisa coba sendiri lah masing-masing lagi. Kalian bisa mengkreasikan sendiri lah di rumah kayak gitu. Oke, lanjut lagi Ding. Ada namanya komen yang kedua atau fungsi yang kedua itu namanya perintah revolve. Untuk fungsinya sendiri, revolve itu membuat objek solid dengan cara memutar kurva tertutup. Jadi biasanya contoh buat apa ya, bisa bikin donat, contohnya donat gitu ya. Donat kan dia lingkaran dengan ada garis sumbunya, yaitu titik pusat lingkaran gitu kan. Atau contohnya lagi bikin ban karet bisa kita buat menggunakan revolve. Lalu ada velg kendaraan, itu bisa kita gunakan minta revolve. Oke, sebelumnya tampilan seperti tadi, mau gambar di mana, yang penting kita cuma bisa gambar di XY itu ya. XY, betul. Contoh aja kita ambil rectangle sesuai yang ada di modul. Dan garis. Satu garis saja. Oke. Langsung deh. Oke, selanjutnya kalau kita udah bikin suatu garis, langsung pertama kita komen revolve. Teman-teman bisa ketik di layar atau kayak tadi tab comment di bawah. Ketika udah muncul langsung di enter dan pilih revolve. Oke, lalu kita pilih objek yang pengen kita revolve. Yang di dalam kasus ini tuh merupakan persegi panjang yang telah dibuat sama Bang Jiva tadi. Ketika udah dipilih, diklik lalu di enter.
specify axis start point, define axis by, kita pilih lagi di garis sebelahnya yang udah dibuat juga gitu. Ujung garisnya aja ya yang kita pilih. Ujung garisnya aja. Nah, dia tuh ketika view-nya dirubah dia bakal berputar kayak gitu, bakal membentuk suatu apa istilahnya donat gitu, lingkaran yang bolong di tengah. Itu merupakan fungsi dari revolve gitu. Kenapa di sini kita kasih contoh persegi panjang ataupun persegi, karena sesuai kita mengikuti ini juga, yang mengikuti modul kayak gitu. Atau teman-teman kalau mau coba bentuk segitiga mungkin bisa juga ya Bang ya, tapi nggak jadi donat ya Bang ya? Iya, nggak jadi donat. Kalau ini mungkin lebih kayak apa ya, barbel gitu ya, misalnya yang ada di alat pemberat gitu kan. Ya benar. Lebih kayak keping untuk gambar 2 dimensinya, sebenarnya bisa apa aja gitu, asalkan dia punya gambar 2 dimensi dan sumbu untuk membuat revolve-nya itu. Ini kan kita membuat revolve terhadap sumbu yang garis-garis yang tadi udah kita siapkan ya. Nah, nanti jaraknya mau berapa itu tinggal diatur. Oke, sekarang kita lanjut ke komen yang ketiga. Setelah tadi yang komen kedua itu namanya revolve, nah di komen yang ketiga ini perintah namanya slice. Slice itu fungsinya untuk memotong objek solid. Jadi mestinya kita idealnya itu udah siapkan dulu ya objek solid yang mau kita potong gitu. Di sini udah disiapkan dua objek solid yang akan kita potong. Teman-teman bisa sambil cobain juga nanti ya. Kenapa kita siapin dua objek solid yang akan dipotong, karena ada beda perlakuan gitu. Coba nanti sama Gading sekalian dijelaskan. Oke Bang Jiva, jadi benar kita udah nyiapin dua contoh poligon gitu, yang mana nantinya bakal ada dua perlakuan berbeda, yang mana yang satunya tuh nanti kita bakal di ketika komennya specify first point on slicing plane by, yang satu itu kita pilih ZX, yang satu lagi kita bakal pilih 3 points gitu. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita pilih yang ZX dulu. Yang pertama langkahnya sama kayak yang udah kita lakukan yang di komen sebelumnya, kita bisa langsung ketik aja. Ketiknya di sini adalah komennya slice atau SLI. Kita bisa langsung teman-teman keluar pilih slice. Lalu kita pilih objek yang pengen kita slice, yaitu polygon yang pertama. Ketika udah dipilih, kita pilih enter, kita klik enter, kita pilih ZX gitu. Ketika sudah kita klik ZX, kita tentukan titik-titiknya, lalu ini titiknya kalau bisa yang berseberangan gitu ya, berseberangan. Jadilah poligonnya slice itu teriris ya Bang ya, seperti itulah ya, teriris, berubah wujud dia. Lalu yang kedua ini, poligon yang kedua, kita bakal menggunakan perlakuan 3 points. Langkahnya masih sama, ketik slice, lalu pilih objeknya yang mau kita slice, yaitu poligon yang kedua. Kita enter, lalu pilih 3 points. Lalu untuk yang di sini titiknya satu kedua dia karena ada 3 point, berarti ada 3 titik ya. Satu kedua dia berseberangan, dua ketiganya yang sama sisinya. Contoh 1. Oke, masih belum. Ya, sama teman-teman bisa sambil nyoba-nyoba nih, sampai bisa kayak gitu ya. Langkah-langkahnya sama kok, slice, terus kita pilih objeknya, lalu di enter. Terus buat yang kedua ini, specify first point on slicing plane by-nya kita pilih 3 point. Dan jadilah bentuk yang sesuai dengan komen yang udah kita ketik tadi, kayak gitu, udah kita pilih tadi. Dia bakal berubah kayak gitu. Yang tadinya poligon normal, jadinya dia teriris kayak gitu, teman-teman. Bisa dilihat di AutoCAD yang dicontohin Bang Jiva ini.
Ya, kayak gitu untuk di komen atau perintah yang ketiga ya. Itu variasinya bisa masih banyak lagi. Nanti bisa teman-teman sekalian coba sendiri-sendiri. Ya. Kita mungkin sekarang lanjut ke komen yang keempat. Namanya section. Section ini gunanya untuk membuat bidang dari irisan objek solid. Jadi mau ambil penampangnya aja kayak gitu. Misalnya gambar yang bangun balok yang udah kita buat ini, kita cuman perlu penampangnya doang nih. Penampangnya dia kan bentuk kubus ya, kubus segi 4 sama panjang gitu. Kita mau ambil penampangnya aja kayak gimana. Itu untuk section sendiri dia ada kayaknya di solid editing, nanti tinggal ambil bagiannya aja. Ya, betul. Atau mudahnya kita kayak sama, dia tuh cara pengerjaannya sama kayak slice gitu. Cuma nanti hasilnya akan berbeda kalau di section ini. Nah, cara mudahnya itu di ribbon tab home dan panel section sendiri ini ada namanya section plan, atau lebih mudahnya pakai komen aja ya, section aja. Pilih dulu objeknya, lanjut Ding. Objeknya kita enter, lalu kita habis itu ketika udah kita enter, kita tentuin titiknya nih supaya nanti hasilnya sesuai sama apa yang kita inginkan. Titik yang dipilih itu ini aja, kalau dia pakainya balok gini, pojok-pojok dari tiap balok. Contohnya satu, kalau yang seperti yang ada di modul nih ya. Ya. Ini sebetulnya dia udah jadi sectionnya itu. Untuk kita lihat sectionnya itu berhasil atau enggak, balok yang di atasnya kita geser dulu. Dengan pakai perintah move sama kayak yang ada di bab sebelumnya. Bab kemarin. Ya, betul. Nah, bisa dilihat kan ya, itulah hasil dari section kayak gitu. Nah, cocok. Jadi penampang dari balok, misalnya kita mau cari penampangnya udah kebentuk gitu. Itu dari section, juga penutup dari video part kedua untuk menjelaskan bagian B mengenai pembuatan objek solid standar. Mungkin segitu aja cukup dari video part kedua. Selanjutnya ada di video part ketiga mengenai solid editing. Kalau gitu demikian dari kami.